Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai Nanda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Nanda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang siswa pendukung Buddha atau upasaka, upasika pendukung Buddha. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siswa upasika pendukung Buddha yang bernama yaitu Wisaka. Ananda semua, sebelum kita melanjutkan materi pembelajarannya, teacher akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengetahui siswa-siswa pendukung Buddha. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk mengetahui kebajikan-kebajikan dari siswa-siswa pendukung Buddha. Kemudian siswa ini mampu menteladani sifat-sifat mulia dari para siswa pendukung Buddha. Dan yang keempat, siswa mampu untuk mempraktikkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para siswa-siswa pendukung Buddha. Oke Anda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu siswa utama Buddha, yaitu siswa dengan gelar siswa penyokong dana bagi Buddha dan para siswanya, yaitu Wisaka. Wisaka ini merupakan seorang upasika yang unggul di dalam menyokong atau berdana kepada Buddha dan para siswanya. Nah, siswa yang lain ini ada yang kita kenal dengan Anathapindika. Anathapindika ini merupakan upasaka atau seorang laki-laki yang juga memiliki keunggulan di dalam mendukung Buddha dan para siswanya dalam hal memberikan dana. Oke, kita akan membahas tentang Wisaka. Wisaka ini merupakan seorang putri dari Dhananca dan Samandawi. Mereka adalah keluarga hartawan dari kota atau kerajaan Magadha, yaitu Rajagaha. Kakek dari Wisaka ini bernama Mendaka. Mendaka ini adalah salah satu dari 5 hartawan atau orang kaya yang ada di Rajagaha. Kemudian Wisaka ini menikah dengan seorang pemuda atau laki-laki yang bernama Punyawadana. Punyawadana ini memiliki ayah yang bernama Migara yang nantinya akan menjadi mertua dari Wisaka. Migara ini adalah salah satu hartawan atau orang kaya yang ada di Sawati. Gelar untuk Wisaka sendiri yang pertama yaitu gelar sebagai pemimpin dari para Dayika. Dayika adalah wanita penyokong Buddha dan Sangha. Kemudian yang kedua gelarnya adalah Migaramata. Migaramata ini diartikan sebagai ibu. Ibu ini adalah pembimbing dari Migara. Bagaimana Wisaka bisa mendapatkan 2 gelar ini? Oke ya, Wisaka yang seperti kita bahas sebelumnya, dia adalah penyokong utama Buddha dan dia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, dan ketika beliau berusia 7 tahun, Buddha mengunjungi tempat kelahirannya. Sejak saat itu kemudian Wisaka ini sangat berbakti dan taat terhadap nilai-nilai agama atau Buddha Dharma. Dan saat mendengar khotbah Dharma yang disampaikan oleh Buddha, Wisaka ini juga langsung mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna atau Sotapati. Selain itu, Wisaka ini adalah seorang wanita yang terkenal memiliki berkah 5 kecantikan. Yang pertama yaitu kecantikan dalam rambut, kecantikan yang kedua dalam penampilan, yang ketiga kecantikan dalam struktur tulang, yang keempat kecantikan dalam kulit yang lembut dan berwarna kuning keemasan, dan yang kelima kecantikan dalam kemudaan. Inilah berkah yang dimiliki oleh Wisaka dalam hal kecantikan atau dalam hal jasmaninya. Selain itu,
pada saat beliau ini telah menikah dengan Punyawadana dan kemudian ikut tinggal di Sawati di kerajaan Kosala, Wisaka ini juga memiliki berkah keuntungannya, sehingga Wisaka ini sering diundang untuk menghadiri pesta atau perayaan-perayaan yang ada di Sawati. Dan Wisaka itu dikenal sebagai orang yang sangat dihormati karena beliau memiliki sifat-sifat yang luhur. Bagaimana Wisaka bisa mendapatkan gelar Migara Mata? Jadi Ananda semua, tradisi di India bahwasanya setelah seorang wanita itu menikah dengan laki-laki, maka wanita tersebut akan ikut dengan keluarga laki-laki. Nah, pada saat itu Wisaka ini menikah dengan Punyawardana, putra dari seorang hartawan yang bernama Migara. Wisaka ikut dengan keluarga suaminya yang kemudian beliau tinggal di Sawati. Ada satu momen ketika Migara ini sedang makan atau ayah mertuanya ini sedang makan, ada seorang biku yang berhenti, dan pada saat itu biku itu sedang berpindah patah, ini berhenti di depan pintu dari kediaman Wisaka, dan ketika itu si mertuanya yaitu Migara ini sedang makan. Nah, ketika biku ini sedang berpindah patah dan berhenti di depan pintu rumahnya, Migara ini tidak memberikan apa-apa dan kemudian Migara ini menolaknya. Karena tahu hal itu dan karena Wisaka ini adalah pengikut Buddha Dharma yang sangat taat, pada saat itu kemudian Wisaka ini mengatakan kepada biku tersebut dengan mengatakan bahwa maaf biku atau maaf Bante, mertua saya sedang makan makanan yang basi. Mendengar apa yang disampaikan oleh Wisaka tersebut, tentu saja Migara ini marah. Dalam kemarahannya ini Migara meminta agar Wisaka ini pergi dan pulang ke orang tuanya di Rajagaha. Akan tetapi pada saat itu Wisaka menyatakan dirinya tidak bersalah dan dia tidak mau pergi. Setelah itu kemudian Wisaka ini memanggil 8 wali yang diminta oleh ayahnya untuk mendampingi dan juga menasehati Wisaka ketika terjadi sesuatu atau ketika Wisaka ini melakukan suatu kesalahan. Kemudian dilakukanlah suatu pertemuan atau sidang, dan pada saat itu Migara mengatakan anak ini atau Wisaka ini tidak hormat dan tidak sopan karena dia mengatakan bahwa saya makan makanan yang basi dan makanan yang kotor. Kemudian Wisaka juga mengatakan, saya tidak salah. Saya mengatakan bahwa ayahanda memakan makanan yang basi, itu artinya ayahanda pada saat ini hanyalah seorang yang menikmati buah kebaikan di kehidupan yang lampaunya dan tidak melakukan kebajikan di dalam kehidupan saat ini. Itulah yang saya katakan sebagai makanan basi. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Wisaka, akhirnya Wisaka dinyatakan tidak bersalah. Kemudian pada saat itu setelah dinyatakan tidak bersalah, Wisaka mengatakan bahwa saya adalah seorang pengikut Buddha yang taat dalam pelaksanaan Buddha Dharma. Dan saya memiliki keyakinan yang kuat dan tidak bisa tinggal diam ketika ada biku yang datang dan kemudian saya mengacungkannya begitu saja. Kemudian pada saat itu Wisaka mengatakan bahwa apabila saya tidak diberikan izin untuk mengundang para biku menerima dana makanan di kediaman ini atau rumah ini, maka saya akan meninggalkan rumah. Maka Wisaka setelah itu memperoleh izin untuk mengundang Sang Buddha dan para biku atau sangha ini datang ke kediamannya untuk menerima dana makanan dari Wisaka. Saat Wisaka mengundang Buddha dan para siswanya, Wisaka ini mengajak mertuanya yaitu Migara untuk bersama-sama memberikan dana makanan kepada Buddha dan para siswanya. Akan tetapi pada saat itu ditolak oleh Migara. Kemudian di siang harinya Wisaka ini tetap dengan kebaikan hati menemui mertuanya, dan pada saat itu
Wisaka kemudian mengajak mertuanya untuk mendengarkan dharma. Pada saat itu Migara ini masih ragu-ragu. Akan tetapi dalam pikirannya atau dalam hatinya mengatakan bahwa saya tidaklah baik ketika menolak permintaan dari Wisaka untuk yang kedua kalinya. Dalam hatinya dia ingin pergi untuk bersama mendengarkan dharma dengan Wisaka. Tetapi beliau tidak mendapatkan izin dari gurunya, yaitu Petapa Nigata Nataputa. Dan akhirnya Migara ini datang, akan tetapi pada saat itu Migara ini mendengarkan dharma di balik dinding atau tirai. Setelah Buddha selesai menyampaikan dharma, kemudian Migara ini karena ikut mendengarkan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan pada saat itu Migara menyatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Buddha dan juga kepada menantunya, yaitu Wisaka. Dan pada saat itu Migara kemudian menyatakan bahwa menantunya Wisaka ini sebagai ibunya, sehingga kemudian Wisaka itu dikenal atau mendapatkan gelar Wisaka Migara Mata. Selain dikenal sebagai atau mendapatkan gelar sebagai pembuka mata dari Migara, Wisaka juga dikenal sebagai Dayika Utama. Kenapa dia dikatakan sebagai Dayika Utama? Karena di dalam kehidupannya Wisaka ini sangat banyak menyokong kehidupan para Arya, yaitu Buddha dan siswanya atau para sangha. Dalam 20 tahun terakhir ketika berada di Sawati, pada saat itu Buddha berdiam di Jetawana dan Ubarama, Wisaka ini sangat tekun di dalam memberikan dana kepada para sangha atau para bhikkhu sangha. Dan pada saat itu Wisaka ini juga meminta anugerah kepada Buddha. Nah, anugerah yang diminta oleh Wisaka ini ada 8 anugerah. Apakah itu? Yang pertama, Wisaka ini diperkenalkan untuk memberikan jubah kepada bhikkhu yang baru selesai untuk melakukan wasa. Anugerah yang pertama ya. Anugerah yang kedua, Wisaka ini diperkenankan untuk memberikan makanan kepada para bhikkhu yang datang ke Sawati. Anugerah yang ketiga, Wisaka ini diperkenankan untuk memberikan makanan kepada bhikkhu yang pergi dari Sawati. Kemudian anugerah yang keempat, yaitu Wisaka diperkenankan untuk memberikan makanan kepada bhikkhu yang sedang sakit. Kemudian anugerah yang kelima, yaitu Wisaka diperkenankan untuk memberikan makanan kepada mereka yang menjaga bhikkhu yang sedang sakit. Kemudian anugerah yang keenam, Wisaka diperkenankan untuk memberikan obat kepada bhikkhu yang sakit. Anugerah yang ketujuh, yaitu Wisaka diperkenankan untuk memberikan beras ketika ada keperluan yang mendadak. Kemudian anugerah yang ke-8, yaitu Wisaka diperkenankan untuk memberikan perlengkapan atau pakaian mandi kepada para bhikkhuni. Inilah 8 anugerah Wisaka yang sangat luar biasa, di mana dengan anugerah ini dia akan menjadi orang yang sangat luhur dan beliau ini akan memiliki timbunan jasa kebajikan yang sangat luar biasa. Kemudian ada peranan lain dari Wisaka, yaitu Wisaka ini memiliki peran di dalam perkembangan Buddha Dharma, dan juga beliau ini sangat ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan atau kegiatan-kegiatan dari Buddha dan para siswanya atau pengikutnya. Pada satu peristiwa juga Wisaka ini diperkenankan oleh Buddha untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para bhikkhuni. Jika Anathapindika ini berdana wihara Jetawana, maka Wisaka adalah seseorang umat penyokong Buddha yang mendanakan atau berdana wihara Ubarama atau wihara Taman Timur. Nah, bagaimanakah proses Wisaka dalam mendirikan wihara Ubarama? Jadi pada suatu ketika Wisaka ini pergi ke Jetawana untuk mendengarkan dharma. Ketika pergi ke Jetawana itu, Wisaka ini memakai perhiasan-perhiasan yang sangat mahal yang merupakan hadiah
pada saat pernikahannya yang diberikan oleh ayahnya. Karena merasa bahwa perhiasan yang dia kenakan itu berat dan juga mengganggu, akhirnya perhiasan itu dilepas oleh Wisaka dan kemudian perhiasan itu dibungkus sebuah kain selendang dan dititipkan kepada pelayannya. Pada saat itu ketika mereka pulang, pelayannya itu lupa untuk membawa perhiasan milik Wisaka itu. Nah, pada saat itu kemudian Wisaka memerintahkan kepada pelayannya untuk kembali ke Wihara Jetavana dan melihat apakah masih ada perhiasan miliknya di Wihara Jetavana. Kemudian saat pelayannya itu kembali ke Wihara Jetavana, pelayannya ini melihat bahwa Biku Ananda ini telah menemukan perhiasan tersebut dan juga menyimpannya atau menempatkan di wihara tersebut. Siapa tahu nanti ada yang ingin mengambilnya. Mengetahui hal tersebut, kemudian Wisaka mengatakan pada pelayannya bahwa jangan diambil dan jangan diminta, karena perhiasan itu sudah berada di tangan dari Biku Ananda, maka aku mendandakan perhiasan itu kepada Biku Ananda. Pada saat itu kemudian Biku Ananda mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima perhiasan ini karena perhiasan ini terlalu mewah untukku sebagai seorang Batapa atau sebagai seorang biku, dan ini tidak sesuai dengan winaya atau aturan-aturan kebikuan. Kemudian setelah itu Wisaka mengatakan saya juga tidak mau menerimanya dan sebaiknya perhiasan ini akan saya jual dan kemudian kita gunakan untuk membangun wihara. Nah, karena perhiasan itu sangat banyak dan juga perhiasan yang mahal-mahal, di sekitar tempat tinggal dari Wisaka ini tidak ada yang sanggup untuk membeli perhiasan tersebut, dan akhirnya perhiasan ini dibeli sendiri oleh Wisaka. Hasil dari uang yang diberikan untuk membeli perhiasannya sendiri tersebut ini kemudian digunakan untuk membuat sebuah wihara, yang wihara itu dikenal dengan Wihara Ubarama atau Wihara Taman Timur. Pada saat peresmian atau pengukuhan wihara ini, Wisaka ini begitu sangat senang ya, karena sangat senang sekali. Pada saat itu Wisaka kemudian bernyanyi-nyanyi dan berkeliling mengelilingi wihara itu dengan mengucapkan syair-syair kegembiraan. Pada saat itu orang-orang melihat dan para biku melihat bahwa apakah Wisaka ini sedang kehilangan akal sehatnya. Buddha menjelaskan bahwa Wisaka tidaklah kehilangan akal sehatnya. Hari ini Wisaka ini memenuhi keinginannya di kehidupan masa lampaunya maupun di kehidupan saat ini atas usaha dia sendiri. Ia merasa sangat gembira dan sangat puas. Wisaka sedang melantunkan beberapa syair kegembiraan, dan yang pasti dia tidak kehilangan akal sehatnya. Wisaka juga sangat bahagia karena setelah pengukuhan wihara tersebut, para biku dan Buddha ini menghabiskan 6 musim di Wihara Ubarama atau berpuasa selama 6 musim di Wihara Ubarama. Dan kemudian dalam satu khotbah yang disampaikan Buddha kepada Wisaka, Buddha mengatakan tentang 8 kualitas dalam diri seorang wanita yang akan membawanya pada kesejahteraan dan kebahagiaan, seperti kualitas yang dimiliki oleh Wisaka. Bagaimana kehidupan rumah tangga Wisaka? Wisaka setelah menikah dengan Panyawedana ini memiliki 10 orang putra dan 10 orang putri. Kemudian tiap putri dan putranya ini memiliki 20 anak, dan tiap cucunya kembali memiliki 20 anak. Wisaka mempunyai 8.420 anak dan cicit yang semuanya hidup. Meskipun berusia lanjut, tetapi roman atau aura wajah dari Wisaka ini masih seperti layaknya gadis berusia 16 tahun. Karena itu ya, beliau memiliki berkah kecantikan kemudaan. Kemudian
Buddha ini juga bersabda tentang Wisaka bahwa inilah Wisaka, seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan dengan baik, mengatur para pelayannya dengan baik, menaruh rasa hormat pada suami dan kekayaannya. Inilah Wisaka, seorang wanita yang memiliki keyakinan atau sadar kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, memiliki sila atau moralitas yang baik, memiliki kedermawanan atau caga yang baik, dan memiliki kebijaksanaan yang baik. Itulah Wisaka, yaitu seorang perumah tangga yang memiliki sada, sila, caga, dan panya yang baik di dalam kehidupan. Wisaka sendiri hidup sampai usia 120 tahun, kemudian beliau akhirnya wafat di usia tersebut, dan Wisaka kemudian terlahir di surga Nimanarati, yaitu surga untuk tingkat yang kelima. Di sana dia menjadi pelayan Raja Dewa bernama Sunimita. Menurut Buddha Ghosa, Wisaka dan Anathapindika akan menikmati hidup bahagia di alam surga selama 131 kapa sebelum akhirnya nanti akan mencapai pencerahan tertinggi atau mencapai Nibbana. Baiklah Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan untuk hari ini tentang kisah siswa pendukung Buddha, yaitu Wisaka, seorang Dayika utama, dan Wisaka Migara Mata. Telah selesai teacher sampaikan, semoga dapat Ananda semua pahami dan Ananda semua teladani di dalam kehidupan ini serta praktekkan di dalam kehidupan. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo